hanyalah bagimu Tuhan. Oh, langit dan bumi memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Oh, dan kami umat-Mu rendahkan diri untuk sujud dan menyembah. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat rencana-Mu atas setiap hidup kami. Ya Allah, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersama-sama sembah Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana-Mu Tuhan, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengalir di tengah kami. Oh, curahkan kuasa Roh-Mu ya Tuhan.
tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap sembah Kau, oh Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah di hidup kami. Oh, kiata karala barala 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 bashe. Oh, biar langit bumi telah berlalu, namun firman-Mu tetap. Oh Yesus Tuhan, kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, ya Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Ratakaralat, sungguh baik Kau Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, mari kita puji ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Kami menutup hari dengan pujian penyembahan. Dan kami saat ini menanti-nantikan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Sehingga setiap perjalanan kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kami tidak dalam kegelapan. Karena ada terang-Mu yang selalu menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami dapat terus berjalan di dalam kepastian, berjalan dalam pengharapan. Kami berjalan dengan mata yang melihat, bukan dengan mata yang buta. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, Engkau selalu menuntun kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai orang percaya, tentu kita semuanya tahu cerita tentang Nuh. Yuk kita baca di dalam Kejadian 6, ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pada zaman Nuh, kejahatan manusia itu sudah melampaui batas. Sangat jahat, bahkan firman Tuhan berkata, hati mereka itu dipenuhi kejahatan semata-mata. Hati mereka itu penuh dengan kejahatan. Sehingga Tuhan ingin memusnahkan seluruh bumi, baik binatang maupun manusia. Mau binatang di laut, mau binatang di darat, mau binatang melata, mau binatang mamalia, atau binatang-binatang, mau ayam, mau kucing, mau anjing, semuanya dimusnahkan. Tetapi yang luar biasa itu Tuhan menemukan hanya satu orang yang mendapat kasih karunia, yaitu Nuh. Dikatakan di ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa dia mendapatkan kasih karunia Tuhan? Di ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, di zaman itu semua orang jahat. Bahkan Alkitab tadi mengatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nuh itu cuma satu-satunya orang yang benar di tengah-tengah orang jahat. Bukan hanya mereka berbuat jahat, tapi hati mereka itu kecenderungannya memang jahat. Dan mereka tuh bukan hanya jahat, tapi bejat. Di zaman itu sudah ada bunuh-membunuh. Di zaman itu sudah ada pasangan LGBT. Segala macam dosa itu sudah ada di zaman Nuh. Ini adalah zaman purba. Tetapi semua orang sudah melakukan dosa dan penuh kejahatan. Di tengah-tengah orang jahat,
ada orang benar. Itu sebabnya kalau saudara berkata, aku nggak bisa hidup benar karena keluarga aku nggak benar, berarti saudara yang memang tidak mau berbuat benar. Memang firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, yang artinya, ya kamu itu kalau milih pergaulan, pilihlah pergaulan yang baik. Jangan mencobai diri sendiri dengan malah mencari pergaulan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Tetapi bukan berarti kemudian kamu menyalahkan lingkunganmu. Nuh ini tetap bisa menjadi orang benar di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Ini di seluruh bumi, saudara, gak cuma di satu kota. Ya memang zaman itu manusia masih ngumpul di daerahnya. Nuh belum sampai terpencar-pencar, belum ada itu manusia yang menduduki Papua, menduduki Jawa Timur, belum ada. Masih berkumpul. Karena waktu itu masih belum ada miliaran manusia, belum ada ratusan juta, belum ada. Tetapi tidak ada orang benar di zaman Nuh, cuma Nuh saja. Tetapi apa yang membuat Nuh tetap menjadi benar? Dia tidak bergaul dengan orang-orang dunia. Dia bergaulnya dengan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Oh, saya berada di keluargaku itu orangnya jahat semua. Kalau saudara tidak bisa memilih untuk bisa meninggalkan mereka, berarti memang Tuhan izinkan engkau ada di sana. Keberadaan keluargamu sebenarnya tidak akan mempengaruhi kehidupanmu. Memang berat. Ya, kita jangan bergaul itu artinya jangan kemudian banyak menghabiskan waktu dengan mereka. Walaupun kamu berada di rumah, tetapi kan kamu tidak perlu menghabiskan waktu setiap kali mendengarkan omongan mereka, terlalu banyak ngobrol dengan mereka. Ya ngobrol tetapi seperlunya. Kamu tidak perlu menghabiskan waktumu dengan mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Nuh itu ada di tengah-tengah bangsa yang jahat. Sampai Tuhan itu berpikir, udah ini kalau cuma ditegur, cuma dikasih bencana alam, itu nggak akan bikin tobat. Saking jahatnya, saking keras kepalanya, saking bebalnya. Jadi, biasanya Tuhan itu kan memberikan teguran. Tuhan itu memberikan sebuah bencana supaya mereka bertobat dan sebagainya. Ini Tuhan nggak langsung aja dibunuh semuanya melalui air bah. Kenapa? Berarti Tuhan melihat mereka sangat bebal. Tapi ada orang benar loh. Yang artinya tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk berkata, aku nggak bisa sungguh-sungguh karena tidak ada orang sungguh-sungguh di lingkungan saya. Waktu zaman Nuh itu belum ada roh Allah tinggal di dalam hati. Tapi sekarang roh Allah tinggal di dalam hati kita. Makanya Alkitab berkata, roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku tidak bisa bangkit. Karena tidak ada yang memotivasi aku. Aku tidak bisa hidup benar. Lah gimana lingkunganku semuanya pemabok, penjudi. Karena lingkunganku adalah orang-orang preman, ya aku ikut menjadi preman. Itu sebabnya di dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Tapi sebelum Tuhan melepaskan, kamu memang akan mengalami yang namanya kemalangan. Kenapa? Kamu di tengah-tengah orang jahat. Orang jahat itu nggak senang dengan orang baik. Orang jahat itu merasa terhakimi pada waktu melihat orang baik. Mereka tanpa dihakimi sebenarnya merasa terhakimi sendiri dan mereka akan merasa terintimidasi kalau berhadapan dengan orang benar. Itu sebabnya supaya mereka merasa benar dan merasa nyaman dengan dosanya, merasa nyaman dengan kejahatannya, dia ingin membuat orang benar menjadi orang yang jahat sama seperti dia. Supaya dia tidak merasa terintimidasi dan tidak merasa terhakimi. Makanya orang yang suka gosip tidak suka dengan orang yang tidak suka gosip. Seorang koruptor, dia tidak akan suka kalau ada teman sekantornya yang tidak suka korupsi. Dia akan dikucilkan, bila perlu disingkirkan rame-rame. Kalau lingkungan itu adalah orang-orang yang jahat, dia tidak suka ada orang yang benar di situ. Bila perlu rame-rame mengajak dia untuk sama-sama berbuat jahat, kalau dia tidak mau, ya kita singkirkan bersama-sama. Makanya kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Alkitab berkata bahwa
Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan di ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, sepanjang hidup Nuh, tentu dia menjadi bahan cemoohan. Dia pasti dikucilkan, dia pasti didiskriminasi, dia dianggap orang yang sok suci, dia dianggap orang yang tidak sealiran dengan mereka, dia dianggap sebagai orang yang aneh. Kalau dia memberitahukan kebenaran, dia pasti dimaki-maki. Tuhan aja negur mereka nggak mempan, apalagi Nuh. Tapi apa sih yang terjadi? Pada waktu semua orang mati dihukum oleh Tuhan, hanya Nuh yang selamat. Sebenarnya hanya Nuh yang selamat. Tetapi, kan Alkitab berkata satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Tentu Tuhan tahu apa yang ada di hati Nuh. Pada waktu Nuh berdoa untuk keluarganya juga termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 13 berkata begini, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Ayat 18, "Tetapi dengan engkau, yaitu Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu." Oleh karena Nuh, tidak pernah firman Tuhan berkata bahwa istri Nuh, anak-anaknya, dan menantunya adalah orang yang takut akan Tuhan dan orang yang benar. Yang dikatakan orang benar dan bergaul karib itu cuma Nuh. Tetapi karena ada Nuh, keluarganya itu diselamatkan. Sama dengan Lot kan, yang disebut orang benar itu Lot. Karena dia menyembah Allah, bukan orang yang sempurna. Karena dia menyembah Allah disebut orang benar. Atau dibenarkan oleh Allah karena dia menyembah Allah. Allah di dalam Alkitab itu bukan nama ya. Allah ini adalah penguasa, pencipta, seseorang yang disembah. Itu Allah. Menyatakan sosok jenis seseorang yang disembah. Jadi Nuh apakah dikeluarkan dari Sodom dan Gomora sendirian? Tidak. Tetapi malaikat Tuhan menarik Nuh, menarik anak-anak Nuh dan istrinya. Hanya istrinya kemudian menoleh ke belakang. Saudara, orang mungkin mencemooh Nuh, orang membenci Nuh, dia didiskriminasi, dia dianggap bukan teman yang baik. Semua orang mengarah ke kiri, dia ke kanan. Sehingga orang membenci Nuh. Makanya Nuh tidak bergaul karib dengan mereka. Nuh tidak membenci mereka, tapi dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi, tidak peduli kamu berada di lingkungan seperti apa. Yang penting kau tidak menghabiskan waktu dengan mereka. Misalnya saudara ada di kantor yang penuh dengan orang-orang jahat. Ya saudara juga harus, bukan berarti saudara menghindari mereka. Saudara tetap bersihai, saudara tetap baik kepada mereka. Kadang saudara berbagi makanan dengan mereka. Kalau ada yang mengajak makan, kadang saudara juga mengiyakan untuk makan dengan mereka. Tetapi tidak setiap hari saudara menghabiskan waktumu dengan mereka. Semua orang kalau hangout saudara ada, pada waktu mereka pesta saudara ada. Enggak. Nuh bergaul karibnya itu dengan Tuhan. Dia tidak bergaul karib dengan lingkungannya. Tidak dikatakan dia punya sahabat. Daniel itu punya sahabat karena sahabatnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang dapat kita jadikan sahabat adalah mereka yang tidak akan menghancurkan iman kita. Tetapi mereka yang juga tahu menghargai iman kita kalau dia bukan orang percaya, yang tidak akan menggerus kerohanian saudara. Dia bisa dipercaya, dia dewasa, walaupun mungkin dia bukan orang percaya Tuhan Yesus, karena lingkunganmu tidak ada yang percaya Yesus, tetapi dia dewasa, dia bukan orang pencemooh, dia bukan pemabuk, dia bukan pejudi, dia bukan orang yang kelakuannya buruk, dia bukan orang yang suka dengan perselingkuhan, dia bukan orang yang cabul, dia adalah orang yang dewasa, dia orang yang benar, dia orang yang berjalan dalam kebenaran, sekalipun belum terima Yesus. Saudara boleh menjadi sahabat orang seperti itu yang bisa dipercaya. Yang penting di dalam persahabatan adalah mereka itu bukan orang yang menggerus imanmu, menggerus kerohanian. Nah, yang kita mau belajar itu begini. Semua orang yang membenci Nuh, ternyata semuanya mati. Di tengah-tengah pada waktu badai itu datang, mereka itu dengan mata kepala mereka sendiri lihat bahwa Tuhan itu yang menuntun Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Bahkan di tengah-tengah badai dan gelombang yang besar mereka melihat Tuhanlah yang menutup pintu di belakang Nuh. Saudara, Tuhan itu mau menunjukkan
Nuh memang orang benar. Makanya kalau Tuhan yang memuji kita, itu kita akan ditinggikan di hadapan banyak manusia. Orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Orang yang meninggikan Tuhan akan ditinggikan Tuhan di hadapan manusia. Itu sebabnya jangan engkau menjadi kecewa karena engkau harus berbuat benar di tengah-tengah orang yang jahat. Makanya Alkitab berkata begini di dalam Amsal 23 ayat 17. Janganlah kamu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nggak usah iri dengan orang-orang fasik. Nggak usah iri dengan orang-orang berdosa. Kok kayaknya mereka hidupnya enak-enak aja ya, bisa menikmati keinginan daging mereka. Mereka bisa bebas. Mereka, bisa jungkir balik nggak karu-karuan. Dan mereka tidak merasa bersalah. Enak hidup mereka ya, dan mereka kayaknya ya mulus-mulus aja tuh hidupnya. Ada orang-orang kaya dari hasil mencuci uang. Ada orang-orang kaya ternyata karena menjadi saluran pencuci uang. Kok enak ya hidup mereka ya? Ada orang-orang yang jahat, main suap, bebas tuh lolos tuh dari kejahatannya. Ada orang yang membunuh, tapi karena uangnya banyak dia bisa membayar para buzzer untuk memberikan narasi-narasi, selamatkan si A, dia tidak bersalah, dia dituduh, dan sebagainya, sampai dibebaskan dari penjara. Enak juga ya, enak jadi orang jahat ya. Saudara, jangan pernah cemburu dengan orang-orang yang berbuat jahat. Karena pada akhirnya, siapa yang diselamatkan? Bukan orang-orang jahat itu, tapi Nuh. Demikian juga dengan Musa. Saudara, selama hidup Musa, itu nggak enak loh saudara dalam pelayanannya. Pelayanan Musa itu nggak enak. Kenapa? Dia itu melayani orang-orang yang tegar tengkuk, saudara. Dan Musa ini ketemu dengan banyak orang Israel yang jumlahnya sekitar 2 juta orang dan dia memimpin sendirian. Kalau ada yang salah itu yang dimarahi Tuhan itu Musa. Sehingga Musa berkata begini di dalam Bilangan 11 ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Ayat 12. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, Musa itu sampai jengkel. Emangnya aku yang melahirkan mereka? Emangnya aku yang mengandung mereka? Bangsa yang besar ini 2 juta loh Tuhan. Tuhan berkata, pangkulah mereka. Pangkulah dia seperti pak pengasuh yang memangku anak yang menyusu. Jadi Musa itu seakan-akan pangkuan bangsa ini seperti seorang pengasuh. 2 juta saudara, dipangku, disayang. Berkali-kali Musa diomelin, mau dilempari batu, dihujat dan sebagainya. Tetapi dia harus bersabar. Tetapi siapa yang dimuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel? Mereka atau Musa? Musa. Di dalam Ulangan 34 ayat 5-8 berkata begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Musa itu disuruh Tuhan untuk naik ke dataran Moab di atas gunung Nebo. Di dalam Ulangan 34 ayat 1-4 berkata begini. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Misga, yang ditentangnya Yeriko. Yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya
dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa dan hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tempat di tantangan Bet Peor, dan tidak orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara, sebelum orang-orang Israel melihat tanah perjanjian, Musa sudah melihat seluruhnya dari ujung ke ujung. Jangan berpikir nggak bisa melihat ya. Kalau mata kita dibuka oleh Tuhan, mata roh kita dibuka. Mata roh itu maksudnya gini, tetap mata jasmani ini memang bisa melihat dengan mata jasmani, tapi mata jasmani itu diurapi Tuhan sehingga kita mata jasmani kita menjadi bisa melihat seperti mata roh. Sehingga kita bisa melihat sehingga Musa bisa melihat seluruh tanah Kanaan itu gak usah pakai kacamata, tetapi dia bisa melihat semuanya dengan jelas dari ujung ke ujung. Nggak gini, itu yang mana ya? Itu yang jauh itu apa ya? Yang sebelah sana itu apa enggak, saudara? Semuanya terlihat dengan jelas. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari tangis perkabungan karena Musa itu. Saudara, Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Seakan-akan tidak ada manusia pun yang dianggap Tuhan layak untuk menguburkan Musa. Musa itu adalah sahabatnya. Orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Tuhan itu menghormati Musa, padahal Musa itu ciptaannya. Karena Tuhan itu menggenapi firman-Nya. Karena Allah kita itu Allah yang rendah hati. Dan dia sudah berfirman, siapa menghormati Tuhan, dia akan kuhormati, sehingga dia menggenapi firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana Musa dikuburkan, bahkan malaikat tidak ada yang tahu. Dan waktu Musa mati, semua orang menangisinya. Tadinya mau dilempari batu, tadinya dimaki-maki. Musa selalu dimaki-maki sama mereka. Dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas kesusahan mereka. Kalau mereka lagi marah, Musa yang disuruh menghadap Tuhan. Sehingga Musa yang berpuasa. Orang Israel tinggal maki-maki. Kalau Musa nggak berhasil, dia tinggal maki-maki Musa. Musa yang berdoa. Kalau orang Israel berdosa, Tuhan yang suruh Musa untuk berdoa puasa supaya Tuhan mengampuni orang Israel. Susah nggak? Susah. Tetapi siapa yang ditinggikan Tuhan? Bukan orang Israel, tapi Musanya. Itu sebabnya Alkitab berkata begini. Di dalam Amsal 3 ayat 31 berkata, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalan mereka. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Dengan orang jujur, Tuhan itu bergaul erat. Kalau saudara jujur, saudara benar, saudara tidak perlu bekerja keras untuk untuk menjadi sahabat Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang mau bergaul dengan saudara. Kenapa? Karena kita sefrekuensi dengan Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana menjadi seorang sahabat. Sahabat itu sefrekuensi. Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat dan jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Makanya bergaul itu sama Tuhan. Kedua, bergaul dengan orang benar. Ketiga, kalau di situ nggak ada orang benar, bergaullah dengan orang bijaksana. Kalau dikatakan orang benar, maksudnya adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Alkitab tuh mengajar kita bergaul dengan Tuhan. Kedua, bergaul dengan orang bijaksana. Ketiga, bergaul dengan orang benar. Itulah yang kita harus bergaul. Nah, lewat firman Tuhan ini, tulis di chat, jangan iri dengan orang jahat, jangan iri dengan orang fasik. Karena pada waktunya mereka dihabisin Tuhan. Tapi aku orang benar diangkat oleh Tuhan. Tulis juga, kemalangan orang benar itu memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Jadi, jangan iri dan jangan menginginkan bergaul dengan mereka. Dan tulis, bergaulah dengan Tuhan, dengan orang benar, dan bergaulah dengan orang bijak. Amin. Karena dengan orang benar membuat kamu terus termotivasi untuk menjadi orang benar. Dan bergaul dengan orang bijak membuat engkau menjadi bijak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah orang fasik, Nuh bisa tetap berbuat benar. Untuk menunjukkan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bisa berbuat benar. Karena kami bisa berbuat benar. Di tengah-tengah bangsa yang jahat, Nuh hanya sendirian. Tetapi dia tetap benar karena dia tahu dengan siapa dia harus bergaul, yaitu dengan Allahnya.
Biarlah kami bergaul dengan Engkau, dan Engkau sendiri Tuhan yang membuat kami bijaksana untuk memilih pergaulan, yaitu dengan orang benar dan bergaul dengan orang bijak. Dan saat ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, supaya kami tidak cemburu dengan orang fasik, tidak cemburu dengan orang yang berdosa. Karena kami percaya pada waktunya penghakiman-Mu itu nyata. Kau yang akan menghakimi orang-orang berdosa dan orang-orang yang jahat, tetapi mengangkat orang-orang yang benar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bertemu lagi di Selasa minggu depan, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Aku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Rekan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan